suluhannya itu. Kemudian penatar juga sama, misalnya kalau dulu itu pegawai negeri, saya itu pertama masuk sudah P4 penataran, kemudian setelah jadi pegawai penataran juga. Nah, yang menatar siapa? Yang Manggala itu, yang Pancasila, bukan Manggala Wana Bakti ya. Nah, itu saya sebagai petatar dan yang mengajarnya itu yang penatar. Kemudian dan lain-lain itu pemerincian kalau berbeda-beda. Kalau misalnya saya akan membeli buku, kertas, kopi, gula, dan bunga. Nah, itu kan berbeda-beda. Tetapi kalau dan sebagainya itu sama. Ya, ATK misalnya, saya membeli alat tulis kantor, kertas, pensil, tinta, dan penggaris. Nah, tetapi Anda jangan pakai yang ini. Kalau yang ini bentuk yang salah, ya, tidak benar karena penggabungan ini ada dan lain-lain dan sebagainya. Jadi itu bentuk yang jangan digunakan. Sudah ada berapa ini? 9. 1. Nah, eufemisme yaitu menghaluskan supaya lebih halus, lebih sopan gitu. Misalnya rumah jompo kan nggak enak ya. Nah, jadi disebutlah panti Reda. Terus ini juga kalau dulu tuh manula, manusia usia lanjut, kayaknya kasar banget ya. Tapi lansia, lanjut usia gitu sekarang seperti itu. Kemudian dari segi kebenaran itu dari segi bentuk kata. Nah, inilah yang harus Anda pahami karena ini tadi sih ada SPTK atau boleh juga Anda gunakan SPTK. Saya suka supaya memudahkan mahasiswa biasanya saya pakai SPTK aja. SPTK sama sih, cuma SPTK sepatuku gitu. Sepatuku lulu. Maksudnya awalan yang diikuti kata yang dimulai dengan ini, konsonan ini pasti akan lulu. Posisi misalnya, jangan memposisikan. Nah, dan hampir semua pasti ini yang bermasalah itu kata-kata yang berasal dari bahasa asing. Tapi suara saya masuk ya? Suara saya masuk. Dengar? Lancar kok, Bu. Masuk, Bu. Oke. Dan itu ternyata kayaknya internetnya dari kemarin kan bermasalah. Terus ada orang yang benerin, ya matilah semua. Terus saya pindah ke hotspot HP. Kok nggak bisa juga ya? Padahal kemarin seharian itu saya pakai hotspot bisa gitu. Listrik nggak mati juga. Aduh, saya sampai panik deh kalau udah gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting sudah portal. Kalau ini kan kita bebas. Yang penting portal sudah terbuka dan tertutup, udah beres. Nah, di satu sisi kita sering menggunakan mensukseskan. Ya jangan, harus menyukseskan. Di kain rentang 1, mari kita menyukseskan program pemerintah. Nanti yang satu lagi mensukseskan ya. Kita mau tidak mau ya harus luluh gitu. Memang kata-kata posisi, koordinasi, terjemah, sukses, sosialisasi itu bukan asli, tapi dia WNI, sudah WNI. Ya, ini Inggris, Arab, Inggris. Nah, ini sih yang biasa ya. Nah, ini kalau gugus konsonan itu tidak diluluhkan. Gugus konsonan itu dua konsonan pada awal sebuah kata dan hampir dipastikan itu pasti dari bahasa asing, baik Inggris maupun Arab. Kalau bahasa Indonesia kan tidak ada yang dua itu. Nah, ini lihat, ini semua itu Inggris kan? Ini Inggris. Kayaknya kalau saya amati hanya Inggris dan Arab. Arab apa? Khusus. Saya tidak akan mengkhususkan. Nah, syarat. Stan mensyaratkan nilai sekian. Nah, kemudian syukur, kita harus mensyukuri. Nah, itu Arab. Tapi sudah menjadi WNI juga. Nah, ini Inggris semua, ya. Jadi kita harus menaati kaidah, bukan mentaati. Kalau diulangnya. Nah, kalau C yang dimulai dengan C itu tidak diluluhkan. Cuci ya mencuci. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai utang, Anda harus kalau misalnya mempunyai utang Anda harus dibayar. Namanya juga utang. Iya, namanya juga utang, ya dibayar. Ya, tapi Bu, saya mau membayarnya mencicil. Jadi bukan nyicil.
Kalau nyicil memang bahasa Jawa nyicil, tetapi bukan jadi menyicil. Makanya yang salah itu menyontek. Anda biasanya menyontek atau mencontek? Ayo. Ayo yang mana? Biasa. Nggak pernah, Bu. Nggak gitu jawabnya. Anda biasa menyontek atau mencontek. Hati-hati jangan salah. Udah nyontek salah lagi. Yang mana biasanya kiri atau kanan? Menyontek, Bu. Menyontek. Kiri, Bu. Harus menyontek lagi. Salah ini nanti Anda ngikutin. Kata Bu Rini boleh menyontek katanya. Nah, jadi yang benar menyontek. Jadi boleh ya? Ya boleh aja. Kalau ketahuan ya siap-siap gitu kan. Nah, itu harus beritahu tuh. Itu anak-anak baru. Kiranya bisa gitu. Bisa berarti gini. Bu kan bisa pandai-pandainya aja. Jadi ketika utang Anda harus mencicil. Kemudian ini hasilnya. Hasil itu an. Kalau misalnya gini, orang tua, ayah atau ibunya memberikan warisan kepada Anda. Ini orang tuanya kaya, mempunyai banyak perusahaan atau apa. Nah, Anda yang menerima itu sebagai apa? Sebagai pewaris atau sebagai ahli waris yang menerimanya itu? Coba. Anda yang menerima ahli waris. Jadi bukan pewaris ya. Nah, ini yang sering salah itu. Karena pewaris itu orang yang memberi warisannya. Kan sering tuh di media misalnya si Pangeran Harry itu pewaris tunggal. Atau siapalah misalnya ayahnya itu punya perusahaan banyak. Dia pewaris tunggal kerajaan bisnis ayahnya. Ya jelas salah. Gimana pewaris tunggal? Dia aja dapat dari bapaknya. Jadi yang menerima itu ahli waris. Nah, mengapa yang penggunaan ahli waris itu yang betul hanya di kuburan, di makam? Itu pasti betul itu. Jika Anda mempunyai utang piutang, silakan hubungi ahli waris. Pasti bukan menghubungi pewaris. Kalau menghubungi pewaris, pasti kita nggak akan mau kan? Masa suruh menghubungi almarhum atau almarhumah. Jadi ahli waris itu yang betul yang cuma di situ. Yang lain pasti dianggapnya itu pewaris sebagai yang memberikan warisan. Yang memberikan warisan tinggalan juga sama itu. Yang memberikan tinggalan itu sama dengan warisan. Borobudur merupakan tinggalan kerajaan apa misalnya. Nah, itu tinggalan karena sama dengan ini, bukan peninggalan. Tapi peninggalan yang sudah terlanjur jadi di benak masyarakat. Nah, ada yang sampai jangan sampai salah itu di sini mana ya? Simpulan. Oh, di sini nggak ada ya. Oh, di itu apa? PPT saya yang satunya ada simpulan karena itu sangat apa? Banyak digunakan. Nah, ini yang tidak luluh tadi ya. Nah, dan kalau satu suku kata itu tidak juga luluh, tetapi di sini misalnya bom itu mengebom, bukan membom. Cek itu mengecek ya, bukan mencek. Tes itu mengetes. Nah, ini Anda perhatikan ada proses pembentukan sebuah kata. Misalnya dari kata ubah bisa menjadi mengubah, bisa juga berubah. Ada perubahan. Sekarang ada perubahan. Kemudian ini pengubahan, proses atau hal mengubah. Kalau ini berubah. Ya. Kemudian lindung. Lindung itu kalau undang-undang itu tempat berlindung atau undang-undang itu melindungi. Coba jawab. Siapa yang jawab? Coba Arvin. Arvin Fajria. Adakah? Arvin. Ya, silakan jawab. Kalau undang-undang itu melindungi atau tempat berlindung? Melindungi, Bu. Ya, melindungi kan. Misalnya ada undang-undang. Nah, itu ada kesalahan di undang-undang mana ya? Perlindungan anak dan perempuan.
Nah, harusnya undang-undang itu tepat melindungi. Jadi harusnya undang-undang pelindungan. Tetapi kadang-kadang anggota dewan tuh tidak mau menerima gitu. Ah, sudah yang biasa ini, yang sudah biasa itu gitu. Di sana itu mengubah kata atau untuk memisahkan kata saja sulit sekali itu. Misalnya gini dulu, saya ketika di Undang-Undang Perlindungan Anak itu, kan kalau setiap undang-undang itu harus ada orang bahasa, ada ahli hukum gitu. Jadi itu timnya tim pemerintah. Dan kemarin yang di Undang-Undang Cipta Karya itu juga teman saya yang ngajar di STAN juga sama bahasa Indonesia. Nah, kami memang bertugas seperti itu juga. Jadi saksi ahli di kepolisian yang berkaitan dengan kata pencemaran atau jadi tidak pengajar atau guru atau dosen tidak. Jadi termasuk juga ahli bahasa di kepolisian menerjemahkan apakah ini mencemarkan nama baik atau tidak. Kemudian kalau di undang-undang sudah pasti itu pasti ada ahli bahasa. Nah, itu timnya pemerintah, kan pemerintah yang mengusulkan pada anggota dewan DPR. Nah, tetapi orang bahasa itu boleh ngomong kalau ditanya gitu. Jadi biasanya substansi dulu isinya, nah barulah ahli bahasa nanti terakhir. Atau misalnya ini dipisah atau digabung atau ini melaksanakan atau apa gitu. Nah, itu baru ahli bahasa. Untuk kelengkapan sebuah undang-undang tuh begitu. Nah, jadi ini. Kemudian menghitung. Menghitung dan berhitung jelas berbeda. Ketika Anda akan membuat anggaran untuk tahun depan, jangan lupa ya menghitung anggaran untuk kesehatan. Anggaran untuk kesehatan itu harus lebih banyak misalnya. Nah, penghitungan dilakukan oleh tim apa misalnya, itu penghitungan, bukan perhitungan. Kalau perhitungan itu berkaitan dengan berhitung. Wah, orang itu sangat perhitungan ya, misalnya. Si Joshua itu perhitungan deh. Biasanya itu sama dengan pelit gitu. Ngeluarin ini dihitung, ngeluarin ini dihitung, sangat berhitung gitu. Nah, itu perhitungan. Jadi ketika di pil-pilan itu, pilkada atau pil-pilan lah pokoknya ya, itu di situ harusnya penghitungan suara, bukan perhitungan. Karena bukan berhitung. Suara itu dihitung. Siapa penghitungan suara sudah dilakukan? Masyarakat boleh menunggu, kan kemarin begitu. Nah, jadi itu penghitungan suara. Sama juga dengan penghentian. Peng, pokoknya kalau yang peng itu pasti berkaitan dengan meng. Kalau per itu pasti dengan ber. Jelas? Ngerti ya, Rason? Halo, bangun. Kalau gitu saya matikan juga deh kameranya. Biar bisa sambil tiduran juga ya. Iyalah, enaknya begitu memang. Di rumah itu memang sambil makan lah, paling tidak makan mah nggak apa-apa. Makan dan minum. Nah, kalau ini pasangan kata. Pasangan kata tidak boleh berganti-ganti. Kalau terdiri itu ya pasangannya atas gitu. Disebabkan, jangan disebabkan karena, disebabkan itu oleh. Mengapa? Sebab dan karena kan bersinonim. Nah, ini pasangan juga ya. Nah, coba sekarang Anda baca supaya ini tidak salah lagi. Septian, ada Septian? Coba tolong dibaca, Septian. Ada, Bu. Oh iya, silakan. Di mana? Anda di mana? Di Depok. Palembang, Bu. Oh, Palembang. Ya, silakan. Di mana tidak digunakan di dalam kalimat pernyataan. Kemarin terjadi kebakaran di mana menelan korban 5 orang. Digunakan dalam kalimat pertanyaan. Di mana rumahmu? Nah, jadi saya tadi tanya kepada Septian, di mana rumahmu? Di mana rumah Anda? Palembang. Jadi bukan pada kalimat yang seperti ini. Kemarin terjadi kebakaran di mana? Bla 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 bla. Di mana ini, di mana gitu. Nah, di mana dia aja bertanya gitu. Saya ingin memberitahukan si ini di mana kemarin ini sekarang. Nah, di mana dia aja bertanya. Ya, kalau untuk pertanyaan ya, atau sekarang itu terjadi kerusuhan di mana-mana. Nah, di mana-mana itu baru dipisah dan
bukan di situ sebagai keterangan. Tapi kalau di sini kan enggak. Coba di mana terjadi ini? Kemarin saya lihat ada bus terguling, di mana di sana sekian orang tewas di rumah sakit, sekian orang tewas di tempat. Nah kalau di rumah sakit mah bukan tewas itu pada saat itu gitu. Tetapi kalau di rumah sakit ya nggak tewas, masa tewas di rumah sakit sih? Cerita dari mana itu? Nah orang jangan walaupun sama-sama gitu, tapi jangan asal seperti itu gitu. Ya, jadi Anda pun ketika nanti ini nih pasti di makalah tuh KTTA banyak sekali di mana sama yang mana. Jembatan itu yang mana dibangun untuk menghubungkan yang mana. Nah, jembatan itu dibangun yang dapat digunakan atau jembatan itu dibangun dapat digunakan agar dapat digunakan gitu. Pokoknya tidak ada yang mana dan di mana. Makanya saya minta Anda baca gitu. Nah, sesuatu itu bisa diikuti tidak bisa diikuti kata benda. Jadi kalau suatu bisa ini kata benda. Kalau kata bendanya ini KB itu kata benda ya. Kalau sesuatu tidak bisa. Ada suatu masalah yang ingin saya sampaikan. Ada sesuatu yang akan saya sampaikan. Nah, itu berbeda. Sama dengan masing-masing dan tiap-tiap ya. Masing-masing bisa diikuti tidak bisa diikuti kata benda. Tiap-tiap bisa. Nah, kemudian kalau saya mengatakan tujuan PJJ ini tujuan dari, nah coba yang mana di antara kalimat ini? Tujuan mana di antara tiga itu? Tujuan PJJ ini adalah, tujuan dari PJJ ini adalah, atau tujuan daripada? Di antara tiga itu mana yang benar? Halo? Yang pertama, Bu. Ya, yang pertama, tanpa dari. Ya, dari itu menyatakan asal, dan daripada menyatakan perbandingan. Ruangan ini lebih panas daripada ruangan itu. Ruangan di gedung C itu lebih panas daripada ruangan di gedung J misalnya. Nah, kemudian waktu dan pukul. Waktu menandakan pukul 12. Anda kuliah pukul berapa? Pukul 8. Berakhir pukul 12. Jadi Anda satu hari kuliah selama 4 jam, 3 jam. Bukan 4 pukul atau 3 pukul. Kemudian apa bedanya juga ini? Kita mengenal ada peninju dan petinju. Apa bedanya? Karena dua-duanya benar. Yang satu harus luluh, yang satu tidak. Nah, apa bedanya? Siapa yang bisa ditinju maksudnya? Ini Komang, coba jawab. Petinju. Masih adakah di situ? Ini Komang, Petinju. masih adakah Anda petinju? Kenapa? Dua-duanya benar. Hanya konteksnya yang berbeda. Kalau misalnya muka teman Anda pulang babak belur, terus Anda bertanya, mengapa mukamu ditinju? Nah, yang meninju temanmu itu peninju atau petinju? Peninju. Peninju lah. Peninju itu berkaitan dengan meninju. Kalau dia ditinju oleh petinju, oh nggak akan sampai rumah. Babak belur lah, udah itu. Petinju. Ini bertinju. Profesi. Dan ini digunakan di dalam dunia olahraga. Semua seperti itu. Petinju, pegolf, pesenam, pebulu tangkis. Nah, itu yang berkaitan dengan profesi atau pekerjaan
Itu yang petinju. Terus, nah ini kata yang baku. Kemudian ini Anda bisa memilih sendiri, makanya punya kamus. Punya kamus itu fungsinya bisa mengecek seperti itu. Nah, ini penggunaan kata yang bersinonim, jangan sampai digunakan dua-duanya karena maknanya sama gitu. Jadi salah satu dari kedua kata ini. Nah, ini nanti kita perdalam dalam sebuah kalimat karena kalimat majmuk itu subjek sama tidak disebutkan. Nah, kemudian kelaziman. Tentu saja kelaziman itu bisa tata bahasanya benar, tapi kadang-kadang tidak lazim. Misalnya besar dan agung, jaksa agung, tidak bisa kita sebutkan dengan jaksa besar. Atau jaksa akbar misalnya, tidak bisa kan. Kemudian temporal, temporal itu menurut waktu. Misalnya kata hamba itu digunakannya pada masa lampau, mana ada sekarang pakai hamba. Biasanya ada rentang waktunya, waktu tertentu digunakanlah kata itu. Misalnya sekarang kata yang sedang ngetren itu perselingkuhan, pelakor, terus demonstrasi, ya. Nah, ketika beberapa tahun yang lalu, tahun 98 itu reformasi. Nah, itu pada saat itu. Jadi ada temponya. Nanti juga hilang sendiri itu gitu. Nah, tetapi misalnya pada saat saya kuliah belum ada itu ada kata perselingkuhan, tidak ada pelakor, yang ada nyeleweng, penyelewengan iya. Tapi penyelewengan itu kan bisa juga berkaitan dengan uang atau dana, bisa juga dengan yang lain gitu. Nah, itu dalam tempo tertentu saja. Nah, sedangkan geografis, nah saya mau bertanya di sini ada nggak yang dari udah bisa pakai ini. Bentar lagi. Nah, kelayakan geografis kelaziman juga ya. Misalnya ada yang dari Kalimantan Selatan, ada tidak? Siapa yang dari Kalimantan Selatan? Di Kalimantan Selatan itu kata butuh tidak digunakan ya. Jangan digunakan di sana maksudnya. Karena butuh bermakna yang lain. Kan di sana betul tidak ada nggak dari Kalimantan Selatan? Halo? Nggak ada Bu kayaknya. Nggak ada ya. Nah, jadi ada kata tertentu yang dari segi dari segi daerah lah pokoknya. Di daerah maknanya itu. Tapi sebetulnya tidak masalah bagi kita karena itu konteksnya konteks bahasa Indonesia. Tapi pasti akan bermasalah kalau kita mengucapkan kata itu di daerah tersebut. Misalnya butuh itu jangan digunakan di sana. Nanti orang akan tertawa. Ya, tanya aja deh orang Kalimantan. Nah, ini yang kesalahan apa tadi ya? Jadi kalau punya utang harus mencicil. Ya. Kemudian, nah ini bentuk yang keliru karena ini pengaruh bahasa daerah harusnya tertawa. Mengapa dia dari tadi tertawa gitu? Kemudian ir yang ke Belanda-Belandaan ini kan sudah tidak digunakan lagi. Harusnya mengoordinasi. Ini nanti di dalam kalimat. Kemudian, nah ini juga hati-hati dari dan daripada, jangan ke Inggris-Inggrisan suka pakai dari tujuan dari ini, tujuan dari diklat ini. Enggak, tujuan diklat ini adalah gitu. Nah, sebetulnya masih ada yang berkaitan dengan akhiran i dan akhiran kan. Coba Anda bedakan, buat aja ya nanti untuk pelatihan Anda, saya tulis di sini bedanya menugasi dan menugaskan. Di sini belum ada ya. Menugasi, menugaskan,
menyeberangkan. Nah, coba tolong dicatat aja. Kalau nenek ini nih yang sering salah ini. Dan ini kayaknya sudah mantap kesalahannya di masyarakat. Ya. Kalau ini sampai berapa menit lagi nih ya? Sayang aja Zoom-nya gitu. Dari tadi sudah dipermainkan Zoom-nya. Baik, kalau direktur STAN, di sini saya nggak bisa gambar ya. Kalau direktur STAN, Pak Rahmadi itu mempunyai katakanlah anak buah kaprodi atau kajur. Nah, Pak Rahmadi itu membawahi beberapa orang kaprodi atau Pak Rahmadi membawakan beberapa orang kaprodi. Membawahi atau membawakan? Ayo. Nah, ini harus benar. Biasanya apa? Biasanya membawahi. Membawahi kan? Nah, sekarang coba Anda gambarkan, lihat tangan saya. Kalau ini biasanya sih saya gambar tuh di papan tulis tuh. Gambar Pak Rahmadi maksudnya direktur STAN. Di sini direktur STAN. Pak, kalau misalnya direktur STAN membawahi beberapa orang kaprodi, berarti kaprodinya ada di mana? Ini kaprodi, ini direktur STAN. Inilah dia membawahi. Nah, padahal selama ini yang digunakan, ini direktur STAN membawahi kaprodi. Ya enggak. Ini direktur STAN, ini membawakan beberapa orang kaprodi. Menjadikan para kaprodi itu ada di bawah direktur STAN. Nah, itulah yang sudah salah selama ini. Dua ini ampun susah banget orang mau menerima. Karena ini kan sudah lama digunakan. Dan pasti di dunia perkantoran, di dunia birokrasi kan seperti itu. Seorang direktur jenderal membawahi beberapa orang direktur, yang enggak. Kalau direktur jenderal membawahi direktur, berarti dia ada di bawahnya gitu. Ah, udah habis. 10 menit lagi ya. Ya, gitu. Coba kalau ada yang bisa gambar deh. Gambar orang terus di sini. Ini direktur STAN. Di sini kaprodi. Direktur STAN membawahkan beberapa orang kaprodi. Jadi kaprodi itu berada di bawah direktur STAN. Nah, yang kedua ini, kalau yang ini masih bisa. Misalnya Sinta menyeberangi jalan. Bisa menyeberangi sungai. Tapi Sinta nggak mungkin menyeberangkan sungai, kan? Nah, Sinta menyeberangkan anak kecil. Misalnya kalau di depan kampus itu kan susah banget mau nyebrang juga. Nah, Sinta menyeberangkan. Ada anak kecil, anak SD tidak bisa menyeberang karena takut. Nah, Sinta menyeberangkan. Nah, kalau menugasi. Nah, menugasi itu memberi tugas. Dicatat aja ya. Sama-sama ya, menugasi itu orangnya, objeknya orang. Kalimatnya gini deh, harus dalam kalimat soalnya. Dosen menugasi mahasiswa untuk membuat makalah. Nah, si dosen itu menugasi berarti ini objeknya orang, yang diberi tugas siapa? Mahasiswa. Nah, tetapi kalau dosen menugaskan pembuatan makalah kepada mahasiswa, itu baru tugas. Jadi makalah itulah yang menjadi tugas gitu. Sedangkan ini memberi tugas. Ya, itu yang sangat susah sekali. Tapi yang paling susah yang dua kata ini, karena di semua kantor-kantor kan ada. Jadi pasti semua dunia birokrasi begitu. Seorang direktur jenderal yang membawakan 3 direktur. Menteri Keuangan membawakan beberapa orang direktur jenderal. Menteri Keuangan membawakan misalnya 4 direktur jenderal. Jadi membawakan itu si direktur jenderalnya ada di bawah menteri. Gitu.
Kalau membawahi berarti ini menteri ini ada di bawah sini gitu. Itu jadi yang selama ini salah tuh ini. Terus jelas ya, jangan keliru. Tapi memang akan sulit itu diterapkan, terutama membawahi dan membawakan. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada, monggo. 4 menit lagi.